Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita ini berawal dari perjanjian Linggajati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Karena perjanjian Linggajati, kita sepakat untuk membentuk negara RIS. Mengapa Soekarno? Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan? Ini Hatta. Sebenarnya saya juga ingin membentuk negara sebagai negara kesatuan. Tapi sekarang kita harus menekan semuanya pada negara Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda? Sementara itu, Belanda telah menjajah negara kita. Lebih baik negara ini kita jadikan negara komunis. Benar, lebih baik seperti itu daripada kita harus terus-menerus dijadikan boneka oleh Belanda. Negara kita adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Benar, lagi pula rakyat Indonesia mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan, jika Tuhan ada, mengapa dia membuat negara kita terus terjajah? Dia pun tidak adil. Mengapa negara lain merdeka sementara kita tidak? Jangan salahkan Tuhan, semua ini memang sudah takdir. Yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Komunis lebih baik. Hanya ini satu-satunya cara. Jika kau tidak menginginkannya, kami dan pasukan kami akan menghancurkan pemerintahanmu. Dan negara ini akan takluk di tangan saya. Dasar bodoh kau! Kamu disanakan menjaga negara kita. Bung Karno, Hatta, justru kalian yang bodoh. Kalian sudah mengkhianati Indonesia dan membuat rakyat Indonesia menderita. Saya tahu di belakang kami, kamu bersekongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti kita akan buktikan bahwa kita yang benar. Ayo kita pergi. Ayo. Amir dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Ir Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Hei kalian semua, dengarkan saya. Soekarno-Hatta telah membuat kita menderita. Benar, mereka telah bersekongkol dengan Belanda. Sementara itu, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan oleh Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan. Soekarno telah mengkhianati kita. Dia membuat kita menjadi hidup sengsara. Benar, selama ini ternyata kita telah ditipu oleh mereka. Ayo kita ke rumah Soekarno. Ayo. Soekarno, Hatta, keluar kalian. Ada apa ini ribut-ribut? Kalian membuat kita menderita. Semua itu bohong. Benar. Apa kalian lupa perjuangan kita selama ini? Mana mungkin saya menghindari kalian semua? Maafkan kami, kita telah oleh musuh. Soekarno, bagaimana ini? Fitnahan musuh sudah tersebar ke semua rakyat. Ini ujian dari kami. Mereka pasti sudah merencanakan sesuatu untuk meruntuhkan pemerintahan kita. Jenderal Sudirman, Siap, siapkan pasukan untuk melawan pemberontakan PKI di Madiun. siap. Pasukan Siliwangi pergi hijrah ke Madiun. Sementara itu, Musso sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basis gerilnya. Aksi PKI memuncak pada tanggal 18 September 1948. Amir, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus meruntuhkan kabinet Soekarno-Hatta. Jika mereka tidak menyetujui ajaran komunis ini, mari kita membangun negara baru. Kalau begitu, kita kuasai kota ini. Setelah menjadi negara, kita akan kuasai negara kita ini.
Nama apa yang bagus untuk digunakan? Bagaimana kalau kita beri nama Soviet Komunis Indonesia? Nama yang bagus. Kalau begitu, segera siapkan pasukan untuk mengamankan kota. Baiklah, kalian siapkan pasukan amankan kota. Siap, Komandan. Kumpulkan semua penduduk. Siap, Komandan. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Partai Komunis Indonesia. KPKI mengumpulkan penduduk setempat. Mereka pun berkumpul lalu mengumumkan negara Soviet Komunis Indonesia. Hari ini 18 September 1948, saya menyatakan telah berdirinya Soviet Komunis Indonesia. Merdeka! Merdeka! Tidak ada Pancasila di bumi ini. Yang ada hanyalah ajaran komunis. Siapkan pasukan. Siap, Komandan. Musuh, kayaknya pasukan Siliwangi akan segera kemari. Dasar Soekarno, kata brengsek. Siapkan pasukan agar mereka tidak memasuki wilayah kekuasaanku. Siap, sudah saya memerintahkan pasukan untuk bersiap-siap. Kalau begitu, ayo kita berangkat memimpin pasukan. Ayo. Ayo. Setelah pasukan tentara PKI, Musso dan Amir berangkat. Di perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi. Dan akhirnya terjadilah perang antar pasukan Siliwangi dengan pasukan PKI. Dan akhirnya Musso mati tertembak dan Amir pun ditangkap oleh pasukan Siliwangi. Apa kau membuat negara sendiri tanpa sepengetahuan pemimpin kita? Kita akan rebut kembali kota Madiun dan akan hancurkan kembali. Alah, banyak omong. Setelah mereka perang, Madiun dapat direbut kembali dan pengajaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontakan pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontakan telah ditembak mati ketika perang berlangsung. Ir Soekarno dan pasukannya bersyukur atas keberhasilan dalam merebut kota Madiun itu. Akhirnya kita telah selesai menumpas mereka. Jika mereka dibiarkan, mereka akan terus merusak negara kita. Setelah semuanya telah usai, bagaimana kita mengatasi Arif Salihuddin? Menurutku mereka diadili karena jika dia diadili, maka kerusakan kita akan pernah musnah. Saya kurang setuju kalau dia harus dihukum karena biar bagaimanapun dia masih bagian dari bangsa Indonesia. Dia bukan bagian dari negara Indonesia lagi. Dia sudah mengkhianati kita. Lebih baik dia dihukumnya setimpal dengan perbuatannya. Benar. Dengan itu caranya dia bisa membuat perbuatannya. Oh, dia kemari. Siap. Ini dia. Kapan ini pengeksekusiannya? Yang cepat lebih baik. Oh ya Amir, katakan, apakah ada orang lain selain kamu dan Musso? Woi, jawab. Patung mati dia. Jawab. Jawab. Patung mati dia.